hubungannya begitu dekat, seperti anak dengan ibu. Jadi kalau sepanjang perjalanan, ya ada sedikit-sedikit yang nggak cocok, itu biasa. Dan bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa Ibu Mega ini kepercayaannya kepada saya tidak berubah. Bang Deddy, betulkah seperti itu Bang Deddy? Kalau kemarin apa, karena banyak yang bilang bahwa sebenarnya hubungan keduanya ini sempat retak kemarin, sempat panas. Ya, retak dan panas itu kan menurut pengamat. Jadi seperti tetangga mendengar di dalam rumah sebelah tetangga itu kok kayak ada suara ya piring jatuh atau apa gitu kan dianggap suami istri sedang ribut atau anak bapak ibu anak sedang ribut gitu ya. Jadi orang tidak memahami karakter hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, karakter Ibu Mega sebagai seorang negarawan, sebagai seorang ketua partai, dan sebagai seorang ibu. Di sisi lain, Jokowi sebagai seorang presiden, sebagai seorang kader, dan sebagai seorang individu. Nah, saya kira tadi jelas dikatakan oleh Presiden bahwa beliau menganggap Ibu Mega sebagai ibu sendiri gitu. Dan Ibu Mega juga seperti pernyataan Pak Sekjen kemarin menyatakan Ibu Mega ketawa-ketawa ketika disebut bahwa di luar sudah rame seolah-olah ada keretakan gitu ya. Nah, padahal kita ingat yang salah satu indikasi yang disebutkan orang kenapa retak ini itu sehingga melahirkan berbagai komentar dan manuver politik itu ketidakhadiran di acara pernikahan adik Pak Jokowi pada tanggal 26 Mei. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam acara itu sudah ada 2 orang wakil dari kader PDI Perjuangan, sudah ada 3 orang yang di situ. Dan 1 orang mewakili DPP PDI Perjuangan, yaitu Bapak Yasona Lauli, Menkumham, salah satu ketua DPP Partai PDI Perjuangan, bidang hukum dan HAM. Ada senior-senior partai seperti Pak Cahyokumolo, ya, mantan sekjen, juga Pak Pramono Anung, Mensekap, mantan sekjen. Nah, sementara pengurus yang lain kita saat itu sedang disibukkan karena satu kegiatan yang sangat besar yang kita lakukan di Parkir Timur Senayan, yaitu Festival Kopi Tanah Air yang kita targetkan menembus rekor muri yang dilakukan pada tanggal 29. Jadi 3 hari sudah sesudah acara itu. Jadi bayangkan itu kemudian secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu dianggap bukti keretakan akibat katanya kejadian yang di Magelang ya, pernyataan Pak Jokowi soal kesusu. Nah, saya kira ini konteks ini kepingan-kepingan ini yang kemudian dirangkai secara sembarangan gitu ya, tanpa tadi pemahaman kontekstual hubungan kedua tokoh kita ini, sehingga akhirnya melahirkan riak-riak politik yang sebenarnya tidak penting gitu ya. Tapi ya itulah, memang kan kita selalu suka menjudgment, suka menebak-nebak gitu ya. Padahal kita harus paham bahwa Pak Jokowi adalah seorang presiden saat ini yang menjabat dan tidak mungkin lagi mencalonkan diri pada periode yang akan datang. Tentu secara konstitusi tidak boleh pihak memihak gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin di Magelang jelas adalah sebuah teaser atau gimmick untuk menghangatkan suasana dan sekedar membuat acara menjadi riuh rendah gitu ya. Dan itu jelas sekali spontanitas gitu. Jadi bukan sesuatu yang dirancang secara serius untuk katakanlah manuver politik gitu. Karena itu tidak mungkin dilakukan oleh Presiden Jokowi yang kita tahu taat konstitusi gitu. Nah, saya kira inilah yang kemudian menjadi keributan di dunia politik, dunia medsos dan sebagainya. Tapi ya itulah dinamika saya kira ya. Tapi kita harus akui juga bahwa yang 100% namanya sama dan sebangun itu saya kira Ibu Mega dan Pak Jokowi pada tujuan kita ya, pada tujuan pemerintah, pada tujuan kita berbangsa bernegara. Pada sisi-sisi lain tentu selalu akan ada dinamika-dinamika yang saya kira garis batasnya sudah jelas. Yang pertama konstitusi, yang kedua keterikatan sebagai kader, dan kemudian tadi hubungan psikologis sebagai ibu dan anak. Saya kira kalau kita melihat itu dengan jernih, tidak perlu orang berspekulasi macam-macam gitu. Tapi ya sudah, saya kira tanpa itu mungkin banyak yang kurang puas, karena kita tahu bahwa kelompok-kelompok yang ingin
selalu mencoba mengganggu hubungan antara Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Pak Jokowi demi keuntungan-keuntungan politik, demi ambisi-ambisi, ya, dan demi tujuan-tujuan yang kita sendiri nggak tahu. Karena Baik. sudah sangat jelas bahwa tidak mungkin Pak Jokowi sebagai presiden bicara dukung si A atau si B. Baik. Itu melanggar konstitusi gitu. Baik. Tapi kan kemudian kejadian di Magelang itu di leverage demikian rupa sebagai sebuah manuver politik Jokowi. Ya, ini yang menurut saya ya cobalah lebih, kita ini jadi bangsa yang lebih jernih gitu ya. Jangan melihat hal yang di permukaan tapi tidak melihat di bawah itu, dan akhirnya kan bisa mengganggu gitu. Pertama mungkin kita perlu baca banyak literatur politik ya untuk bisa membedakan antara relawan dengan LSM. Jadi dalam pengalaman dimanapun yang namanya kelompok relawan itu adalah bagian dari gerakan partai politik ya, membangun volunteerism dalam rangka memperluas market ya, menambah outreach-nya, daya jangkaunya gitu. Dan pengalaman kita juga seperti itu. Jadi kalau ada yang mendikotomikan partai dengan relawan atau bahkan menganggap relawan sebagai substitusi dari partai, saya kira harus banyak baca gitu ya. Pengalaman kita justru PDI Perjuangan yang mengintrodusir, mendorong tumbuhnya relawan-relawan pada tahun 2012 ketika kita mencalonkan Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta gitu ya. Kita yang dorong. Bahkan ketika Pilpres sama, nah, makanya tidak heran mayoritas dari kelompok-kelompok relawan besar itu yang masih berdiri sampai sekarang itu adalah aktivis-aktivis PDI Perjuangan gitu. Nah, kemudian di mana perannya gitu? Saya kira kalau ada orang mendikotomikan itu justru aneh gitu ya. Dan saya mau bilang begini, kalau dikatakan bahwa relawan itu hadir karena partai tidak bisa menjawab persoalan-persoalan di masyarakat, ya justru aneh gitu ya. Karena bagaimana mungkin relawan yang menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat tanpa ada partai, tanpa ada kedekatan dengan pemerintah yang merupakan orang-orang partai gitu ya. Jadi itu juga kan satu hal yang kita harus bedakan. Lalu yang kedua, bahwa nanti ada pendapat nanti belum tentu sama yang dukung Pak Jokowi dengan yang diusung oleh PDI Perjuangan, ya itu akan menjadi ujian sejarah bagi Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sebagai kader partai yang mumpuni seharusnya paham persis, tahu persis apa yang harus dia lakukan sebagai kader gitu ya. Karena dia sebagai satunya kader utama sampai saat ini yang didukung mulai dari wali kota 2 periode, jadi gubernur, lalu jadi presiden 2 periode. Beliau tahu persis sebagai kader bahwa dalam penentuan calon presiden, karena peserta pemilu itu adalah partai politik, tentu partai politiklah yang berhak menentukan. Ya, dan di dalam fatsun PDI Perjuangan, dalam statuta PDI Perjuangan, dan dalam aturan partai kesepakatan Kongres, Ibu Mega sebagai Ketua Umum mempunyai hak prerogatif. Jadi pertanyaan itu atau katakanlah nuzum itu ya nanti kita lihat. Baik. Bagi saya itu ujian bagi Pak Jokowi. Oke. Apakah dia akan menjadi kader yang setia dengan garis konstitusi partai atau orang yang secara pribadi punya ambisi-ambisi sendiri. Itu kita serahkan pada Pak Jokowi. Dan tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali Pak Jokowi. Tapi saya hakul yakin bahwa Pak Jokowi sebagai orang Jowo ya yang mengerti tata krama sebagai kader, tentu tidak akan berbeda pilihan dengan partai yang mengusung dia dari wali kota hingga presiden. Saya tahu persis itu. Tapi kalau ada yang mau menggosok-gosok silakan. Tetapi sampai saat ini anak Pak Jokowi, menantu Pak Jokowi ada di PDI Perjuangan, dan Pak Jokowi masih memegang KTA PDI Perjuangan. Bahwa kalau Pak Jokowi punya pandangan berbeda tentang siapa yang akan menjadi penggantinya, ya itu ya hak beliau, silakan gitu ya. Kita juga tidak bisa menghalangi beliau, tetapi itu berarti serta-merta beliau tentu bukan lagi kader gitu ya, karena keluar dari garis partai gitu. Nah, menurut kita itu mah hal yang kita serahkan saja kepada Tuhan seperti apa. Tetapi kami bisa meyakinkan bahwa PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ada pada garis yang sama, yaitu apa? Kontinuasi, keberlanjutan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi, bahkan meningkatkannya. Gitu. Dan yang kedua, menghadapi persoalan yang sangat serius,
yang dihadapi oleh bangsa ini, yaitu persoalan radikalisme dan Baik, Bang Deddy. potensi-potensi perpecahan. Dan saya kira saya kembali lagi bahwa bagi PD Perjuangan satunya yang paling penting adalah memfokuskan diri, energi, ya, supaya pemerintah memang benar-benar bisa membawa bangsa ini melewati pandemi COVID ini dengan baik, ekonomi kita rebound kembali, dan soal capres dan segala macam pernak-pernik pemilu 2024, saya kira bagi PD Perjuangan sendiri sebagai partai politik peserta pemilu tentu sudah ada mekanismenya. Soal analisa-analisa, ya silakan orang menganalisa. Kita sudah punya mekanisme sendiri untuk itu dan kami percaya ya mata hati dan mata batinnya Ibu Mega berpikirnya adalah soal bangsa. Berpikirnya adalah soal bagaimana NKRI ini dan rakyatnya memang benar-benar bisa aman, nyaman terus ya. Itu yang menjadi perhitungan tunggal dari Ibu Mega dalam nanti menetapkan siapapun yang menjadi calon presiden. Dan hingga hari ini tidak ada satupun pembicaraan di PD Perjuangan tentang capres-capresan. Jadi siapapun silakan gitu ya. Tapi saya berharap sebagai anggota DPR berharap sebenarnya keributan calon presiden ini tidak perlulah didorong sedemikian kencang. Karena apa? Pada akhirnya kabinet dan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Akhirnya rakyat juga yang menderita. Ya saya kira soal tebak-tebak manggis buat siapa presiden, siapa ini, marilah kita pada waktunya membicarakan hal itu supaya apa? Supaya pemerintah bisa fokus. Kasihan nanti Pak Presiden kalau pikirannya didorong-dorong terus-menerus, perhatiannya pada soal siapa Presiden 2024. Ini masih 2022. Baik, Bang Deddy.